CGP kami. Jadi di sini kami mau bertanya-tanya dengan Bu Magdalena mengenai dilema etika. Ya, silakan. Pertama yang saya ingin tanyakan Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang mau kita angkat dilema etikanya ya. Iya. Nah, dilema etika. Kita tahu dilema etika itu kan adalah ketika kita dihadapkan dalam satu pilihan, dalam dua pilihan tapi dua-duanya benar, kan itu. Sebenarnya itu dilema, memutuskan mana yang mau kita pilih. Nah, misalnya kita mau mengangkat kasus apa dulu? Kalau kasus yang pernah terjadi selama Bu Magdalena di sekolah ini, mengambil kasus apa nih Bu enaknya? Kan ada yang benar versus benar ya gitu ya Bu ya. Kira-kira ada kasus apa tuh Bu di sini yang pernah Ibu menghadapi dilema untuk mengambil keputusan? Ya seperti Nightingale itu kan suatu dilema juga ya, menaikkan atau meninggalkan siswa di kelasnya itu kan suatu dilema juga. Nah makanya tapi sebelum kita meninggalkan siswa itu di kelasnya, di kelas berapapun, kita harus mengambil suatu sikap, benar tidak sikap yang sudah kita lakukan. Jadi di antara tindakan yang kita lakukan itu mana yang paling penting di antara itu. Makanya dilema etika di antara dua pilihan yang benar, di antara yang benar itu mana yang paling benar. Itu yang jadi tidak ada yang salah ya Bu ya. Kita ambil ya. Makanya untuk memilih pilihan yang paling benar itu perlu pertimbangan yang matang, bolak-balik, direnungkan sebelum kita ngetok palu biar tidak ada penyesalan. Ya, benar. Kalau misalnya dalam kasus yang Bu bicarakan barusan kan tentang anak tidak naik kelas atau naik kelas, itu permasalahan utama tidak naik kelas dan naik kelasnya dalam indikator apa ya Bu ya? Sebenarnya kalau dengan adanya kurikulum merdeka sekarang ini kan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk berkembang. Artinya mereka dibagi per fase A, B, dan C untuk di sekolah kita. Jadi ketika mereka tidak bisa menyelesaikan di fase A kelas 1 dan 2, mereka bisa lanjut ke fase B dan lanjut lagi ke fase C. Jadi artinya kita tidak bisa meninggalkan anak itu kalau kita lihat dari segi kognitifnya, pengetahuannya, karena belajarnya kan berkelanjutan. Jadi tugas masing-masing gurulah per kelas untuk menuntaskan itu, apa kiat-kiatnya, apa usahanya, apakah dengan menambah pelajarannya atau apa gitu ya. Ibu rasa guru lebih paham untuk hal itu ya. Berarti untuk kenaikan kelas itu diharuskan untuk setiap anak karena kurikulum ini ya Bu ya? Ya kalau kita sebenarnya kita tidak harus membunyikan kata diharuskan, tapi kalau kita melihat kalau kita berpikir secara logika bahwa ini fase ya, kalau tidak selesai di fase A bisa lanjut ke fase B, tidak selesai di fase B lanjut ke C, tidak selesai di C lanjut ke D, tidak selesai di D lanjut ke E, nanti mereka di SMA ya kan, artinya kan tidak ada yang selesai. Jadi pelajarannya itu terus berkelanjutan, tapi sesuai dengan kadarnya. Nah itulah makanya di kurikulum merdeka ini ada namanya pembelajar yang
Diferensiasi. Nah itu, jadi melihat ini anak, perbedaan di antara anak itu kita arahkan ke sana. Sebenarnya kurikulum mereka ini asik sih. Anak itu udah, oh ini kemampuannya di desain nih, nah, ini kemampuannya di bahasa nih, ini. Jadi cuman kekurangan kita sekarang ini di negara kita ini adalah kita masih kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Kalau SDM itu udah banyak, udah ditunjang, udah menunjang, insya Allah cepet tuh kita ngotak-ngotakinnya. Nih kita masuk nih, terus kita adakan tes awal, asesmen awal, apa namanya, diagnosis ya. Nah, langsung kita peta-petakan, oh ini anak ini di sini nih, di sini. Langsung gurunya, ini tek, jadi gampang. Kalau bisa seperti itu alangkah bagusnya gitu. Tapi kan untuk menuju situ kita perlu proses, kita butuh waktu karena kurikulum mereka kan. Jadi kita butuh waktu untuk mencapai ke situ. Ya. Kalau misalnya ada anak Bu yang jarang masuk, itu bagaimana? Nah, kalau makanya di setiap kelas itu kan kita membuat yang namanya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu kita sampaikan kepada orang tua mereka. Tujuannya adalah biar nanti tidak ada tuntutan kepada kita di pihak sekolah bahwa anak mereka ini tidak seperti yang mereka harapkan. Ada buktinya seperti buku absen, terus di papan kehadiran papan absen di sekolah kita. Itu jangan sampai hilang bukti-bukti itu, karena bukti fisik itulah nanti akan membela kita kalau terjadi miss atau kalau kita mengambil suatu keputusan kalau anak kita ini benar-benar mau tidak kita naikkan ke kelas selanjutnya. Karena kekurangan kehadirannya. Kita bikin sepakat dulu tuh. Kita bersepakat dulu dengan murid, dengan orang tua murid. Kalau mereka udah sepakat, kalau mereka udah setuju, mereka harus mengikuti ya. Karena dibuat bersama ya. Iya, betul. Langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan untuk menghadapi dilema itu dan biasanya alami? Biasanya langkah-langkah yang ibu lakukan, biasanya ibu selalu melibatkan guru-guru ya. Biasanya kita rapat sebulan sekali, mendengarkan urun pendapat mereka, meminta pendapat mereka, bagaimana ini kemajuan sekolah kita, kalau seandainya terjadi trouble seperti ini, jalan keluarnya seperti apa. Artinya ibu di sini memutuskan itu tidak sendiri. Kenapa? Karena di sekolah, memang di sini ibu sebagai pemimpin, tapi kemajuan sekolah ini kembali kepada kita bersama. Karena kalau kita berjalan sendiri tanpa bantuan dari guru atau guru tanpa bantuan dari kepala sekolah juga susah. Untuk berjalan sendiri itu kayaknya tidak mungkin. Ya, itu sih dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Tapi kan awalnya itu membuat kesepakatan dulu. Iya. Kesepakatan kalau misalnya memang ada yang dirasa kurang, Iya. kita adakan rapat. Betul. Terus, hal-hal yang non efektif itu apa saja ketika ingin menghadapi masalah? Misalnya mau meninggalkan siswa itu. Iya. Dalam mengambil keputusan itu untuk agar efektif gitu Bu. Tadi kan salah satunya mengadakan rapat. Terus ada lagi nggak Bu selain itu? Yang penting kalau ibu sih ya, dalam hal apapun kita mengambil keputusan itu bukti fisiknya harus ada. Bukti fisik, terus Iya. dirapatkan bersama. Iya. Bukti fisik itu bisa foto, Hmm. bisa catatan. Nah, ketika bukti fisik ini sudah berbicara, orang nggak akan bisa berbicara yang lain-lain lagi. Gitu. Karena ada datanya. Data ya, data yang berbicara. Ya. Kira-kira Bu tantangannya seperti apa ketika menghadapi dilema itu?
Ya, sebenarnya dilema etika ini kan suatu hal yang apa ya? Dia dua-duanya benar, tapi kita harus melakukan itu, ya kan? Iya, betul, mengambil salah satu dari itu gitu. Nah, sebenarnya tantangan yang ibu bukan tantangan sih. Ibu sebagai pimpinan di sini harus benar-benar lebih teliti lagi, ya, sebelum memutuskan itu. Ini kan baik semua nih, baik semua. Di antara itu mana yang paling? Nah, disitulah kacamata seorang pemimpin melihat sebelum dia memutuskan, menetapkan atau merumuskan sesuatu tentang apa yang akan dia ambil. Jadi meminimalisir resiko yang nantinya akan terjadi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah perkecil itu resiko, kita kan bekerja juga nyaman, ya kan? Nyaman, betah di sekolah. Ada lagi? Nah, Jadi dari ibu ketika ibu menghadapi dilema etika, penyelesaian masalahnya itu dibuat dulu jadwalnya atau langsung diselesaikan pada saat itu juga begitu? Kalau ibu sih langsung, karena kalau ibu buat jadwal dulu Terlalu lama ya Bu. jadi Panjang. iya nggak tuntas. Jadi apapun masalah saat itu kita bicarakan saat itu, kita selesaikan saat itu, kita pilih yang terbaik. Tapi itu kan ada catatan, ada buku agenda itu, tanggal segini, buku itu yang menjadi kontrol juga buat ibu, buat tanggal segini saya udah melakukan ini terhadap guru-guru saya, begini. Catatan pokoknya itu kan ada, ya kan. Kalau dalam pengambilan keputusan ini ada nggak sih Bu orang yang paling membantu Ibu ketika berhadapan dengan dilema etika itu Bu? Ya, namanya kita di sekolah yang membantu ibu ya guru-guru ibu. Contohnya ibu panggil, ibu minta pendapat, ibu sharing sama dia. Jadi gini, ketika kita menjadi pemimpin, kita jangan menganggap diri kita itu kok saya lihat kamu gak bisa apa-apa, nggak bisa seperti itu. Jadi yang namanya pemimpin itu kan manusia juga. Dia butuh masukan, dia butuh pendapat, dia butuh omongan yang dengar gitu ya. Ketika mereka berdiskusi ada jalan keluarnya, dan mungkin itu yang akan dilakukan oleh pemimpin itu. Dia melibatkan semua stakeholder dalam berdiskusi. Nggak boleh berjalan. Intinya kerjasama itu Ya. utama ya Bu Iya, ya. kalau Untuk suatu keputusan. Iya, betul. atau apapun itu. Jadi nggak ada penyesalan nanti setelah ibu mengambil suatu keputusan, setelah ibu ngetok palu. Tapi kalau pemimpin itu diktator bisa aja, iya kan? Kan apa katanya? Iya. Tapi kan sekarang kita bukan seperti itu lagi. Tapi walau masih ada yang seperti itu, tapi kan jumlahnya sedikit, udah gak banyak gitu. Dan nanti pun di rumah tangga pun kita seperti itu, dimanapun kita berada kita harus seperti itu. Artinya yang namanya tarik ulur itu harus, dia nggak putus benang itu. Kalau kita sama-sama kenceng dalam rumah tangga nih, sama-sama kenceng seret, kita berpisah dari masalahnya gara-gara itu kita berpisah, cari lagi, berpisah lagi, selesai persoalannya kan. Ya Berdemokrasi ya Bu. harus. Jadi gini, kita harus bisa menahan emosi kita, ego kita. Nah caranya itu bagaimana? Ya dengan berjalannya waktu. Belajar ya. Iya, kalau kayak ibu dulu juga emosi kayak Bu Siska itu misalnya ya, tapi makin kesini, yang namanya manusia itu pasti berubah. Kita harus berubah ke mana? Ke arah yang lebih baik, gitu. Ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi mengenai pengalaman Ibu tentang dilema etika, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik? Ya,
bahwa dalam mengambil suatu keputusan yang dua-duanya benar itu kan memang suatu hal yang sulit ya. Tapi dengan adanya persoalan yang dilema etika ini membuat kita menjadi lebih bisa melihat bahwa suatu persoalan itu sudut pandang gitu. ya banyak sudut pandangnya, banyak pilih-pilihnya, pertimbangannya, nggak semata-mata gini, nah jangan tak pendapat ini dari Nggak kaku gitu. dia nggak kaku, ya betul, fleksibel. Jadi pada saat kita sudah memutuskan nanti kita jadi tenang, nggak ada penyesalan. Lagi Kedepannya Bu, untuk pengambilan keputusan dilema etika apa yang akan Ibu lakukan lagi? ya kan keputusan itu akan kita ambil kalau ada case ya, ada kasus ya. Nah, semoga aja tidak ada kasus. Amin. Nah, kita kan berharap semoga tidak ada kasus. Jadi kita nggak mengambil keputusan yang membuat kita pusing juga, karena dia dua-duanya benar. Dan itu di antara itu mana yang harus kita lakukan di antara yang benar. Jadi harapan ibu yaitu mudah-mudahan tidak ada tes-tes lagi di sekolah kita gitu. Jadi kita melaksanakan tupoksi kita aja, guru yang ngajar, ibu menyelesaikan administrasi ibu itu ya, kontrol sekolah gitu. Ibu, untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ibu, kalau misalnya ini tuh sesuatu yang benar, itu gimana Bu pengukurannya? Itu susah sih ya. Tapi apa ya, itu susah oh ini benar, tapi kan kita udah tahu oh ini benar. Benar, gitu. Ini skala benar itu kan udah ada sebenarnya ya. Misalnya gini, misalnya nih guru ini nih, kalau zaman dulu ya saya kasih nilai DP3-nya itu misalnya 75. Nah itu tidak benar, karena apa? Karena syarat seorang guru itu untuk bisa naik pangkat itu minimal DP3 kesetiaannya itu yang loyalitas paling atas itu 76. Jadi ada standarnya kita memberi angka-angka seperti itu. Jadi kalau ini udah benar, kita harus baca tingkah laku yang saya lakukan ini sesuai belum dengan norma-norma atau aturan yang ada. Biasanya ada. Bukan kita yang membuat sendiri aturan itu. Basis peraturan ya. Iya, sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat aja, yang berlaku aja. Misalnya, bulan, misalnya jam 12 jam 2 bulan udah pulang, itu tidak benar karena kan di aturan tidak seperti itu ya kan, bahwa kita bekerja itu dari jam 6:30 sampai jam 3 itu kalau kita on time banget, tapi pada dasarnya kita kan nggak seperti itu. Ada kita yang mulai jam 3 ya kan, kita masuk jam 4, setengah 5, jam 5 gitu. Jadi kita mengatakan itu benar atau tidak itu ya sebenarnya aturannya udah ada sih, standarnya udah ada, tinggal kita melihat aja kadar benarnya nih udah banyak apa belum gitu. Dari kadar ininya resikonya minimal, Iya. tapi kebenarannya tuh lebih tinggi gitu Iya, ya, betul. keuntungannya, Iya, kebahagiaan bersamanya gitu. Iya, bersama dan pribadi juga sih. Karena pada saat kita mengetok palu mengambil suatu keputusan itu, jangan sampai orang itu terzolimi oleh kita ya kan. Jangan sampai orang itu mengeluarkan air mata oleh keputusan yang kita ambil itu kan, di antara benar dan benar ya. Tapi kadang-kadang orang merasa tak terima, tapi kan itu harus kita sampaikan gitu ya. Yang nggak jadi kita angkat, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian ya dari kita ya Bu. Oh, iya. Pertanyaan-pertanyaannya alhamdulillah
kita udah lebih paham nih bagaimana cara mengambil keputusan. di dalam Artinya suatu kalau sekolah. kita mengambil keputusan itu kita nggak boleh emosi, karena orang yang emosi mengambil keputusan itu Sesuai keinginan sendiri. sesuai keinginan sendiri, terus nanti menimbulkan penyesalan. Oh iya. benar. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu kita adem-adem dulu, tenang-tenang dulu, udah. Nanti kalau tuh baru gitu ntar panggil gitu. Jadi kita nggak nyesal lagi. Menginginkan diri dulu. Iya, jangan. Kalau orang berantem itu kan apa aja. Namanya orang emosi ya kan. Jangan seperti itu. Nah, Terima kasih banyak Bu atas ya, waktunya. sama-sama ya. Semoga kita ada sukses ya. Kami berdua banyak belajar dari pengalaman Ibu yang telah disampaikan itu. Ya, belajar itu kan ada bahasa yang mengatakan bahwa alam berkembang menjadi guru. Jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan guru buat kita. Jadi kesimpulannya adalah jika itu baik kita ambil, jika tidak kita tinggalkan. Kita harus berani memastikan, kita harus berani mengatakan nggak boleh. Jangan dimakan enak, nggak boleh. Makanya dulu zaman ibu jadi guru, ibu sering diomelin ya karena ibu berani nggak gitu pak, nggak begitu pak. Malah nanti kita yang jadi minyak kan gitu, jadi omelan kepala sekolah. Jadi nggak apa-apa, tapi kan kita lega jadinya ya kan. Baik, terima kasih banyak. Ya, Bu, sama-sama ya. Pembelajarannya. Ya sama-sama. Sehat selalu Bu. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan lancar ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Pak sama kami berdua sebagai rekan kerja Bapak dulunya. Iya. Alhamdulillah sekarang Bapak udah jadi kepala sekolah ya Pak ya. Alhamdulillah. Di dalam Mampang 05. Selamat Bapak. Terima kasih. Saya Karina. Kami berdua ingin berbincang dengan Bapak mengenai pengalaman Bapak yang Bapak alami, yaitu mengenai dilema etika Pak. Nah, pastinya tentunya Bapak selama mengajar itu kan atau menjadi kepala sekolah yang baru nih Pak, pernah menghadapi situasi di mana ada dilema nih Pak antara permasalahan yang benar melawan yang benar gitu. Dilema etika. Iya betul. Pernah sih suatu ketika guru kita pensiun, ada juga yang sudah pindah tugas. Di sini saya melihat bahwa jika guru purna tugas maka kelas itu akan menjadi kosong. Nah, kendala yang sekarang ini adalah bagaimana cara mengatasi guru yang kosong itu sendiri kan gitu. Sedangkan kita mendengar baru-baru ini adanya PLT Gubernur mengatakan bahwa tidak boleh menerima seorang guru honorer. Akan tetapi guru PNS pun belum juga realisasi dalam hal seperti ini. Nah di sini kita melihat bahwa kekosongan kelas ya, karena di sini adalah SD atau sekolah dasar yang notabene guru itu adalah guru kelas, maka sekolah ini juga merasa kebingungan dalam hal mencari guru honor. Nah, seperti itu. Bapak bagaimana mengidentifikasi kalau misalnya kasus itu tuh termasuk kasus dilema etika? Untuk mengidentifikasi dari bahwa ini adalah termasuk dilema etika, kita melihat bahwa sekolah itu kan membutuhkan seorang guru ya, dan itu ya seorang guru. Sedangkan kita tidak bisa mencari guru dari luar kan gitu. Dari peraturan itu ya? Dari peraturan yang ada. Nah, kalaupun bisa, ya kita harus mencari orang yang sudah mempunyai pengalaman dan mempunyai NUPTK ya. Jadi
Jadi seperti itu. Akan tetapi kan sulit kalau di tengah perjalanan atau pada saat purna tugas seorang guru ataupun dia pindah tugas itu di tengah-tengah tahun pelajaran, itu yang bikin sulit kan gitu. Karena cut off-nya juga di tahun kemarin ya Kak ya, di bulan Desember itu ya. Ya kalau kita lihat yang PLT Gubernur bilang sih untuk mencari cut off mencari guru honorer itu terakhir itu tanggal 31 Desember yang bisa diakui gitu. Sedangkan purna tugas itu kan nggak selamanya sebelum tanggal 31 Desember kita sudah mencari Iya, kan. iya. Dalam menghadapi kasus dilema etika ini, langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang Bapak lakukan? Untuk mengatasi hal ini sekolah hanya bisa membagi tugas seorang guru untuk membantu mengajar. Misalnya seperti ini, kita membagi jam kerja seorang yang notabene dia itu kurang notabene bahwa guru tersebut misalnya tidak mengajar, maka dia harus mengajar di tempat lain. Nah, jika misalnya kelas itu paralel, maka kita akan mengadakan siang hari. Itulah solusi yang terbaik sih menurut saya sih. Jadi siang kita bisa melakukannya ya, terus paginya kita bisa melakukan yang kelas yang satunya lagi. Nah kalau misalnya langkah-langkah sebelum Bapak memutuskan ini harus ada siang pagi paralel kayak itu, apa aja Pak langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kita mengidentifikasi dulu ya. Sebenarnya kebutuhan dari kelas itu apa? Maksudnya gini, kebutuhan kelas itu misalnya guru, ya berarti kita harus menyiapkan seorang guru dan gitu. Akan tetapi pemerintah sendiri tidak boleh mengambil guru honor karena di sini sekolah negeri gitu kan. Makanya kita melihat bahwa ada peluang dari guru yang lain misalnya untuk bisa masuk lagi ke kelas itu ya, dan dari peluang itu maka kita akan melakukan hal yang seperti itu kan, misalnya pagi dan sore. Kira-kira Pak dalam menghadapi suatu dilema etika, kira-kira tantangan apa Pak yang mendasari Pak dalam mengambil keputusan? Betul, mungkin tantangan pertama yang kita akan hadapi satu, apakah seorang guru kelas ya mau atau mampu dalam segi waktu, dalam segi tenaga ya, diberikan kesempatan ke kelas yang lainnya jika kelas tersebut akan kita bikin siang hari gitu loh. Jadi pagi hari dia mengajar, sore hari mengajar. Itu pertama tantangan itu adalah waktu dan tenaga mereka. Nah, jika tantangan itu bisa teratasi, ya menurut saya sih mudah sih. Ya kalau misalnya satu gurunya mau dan waktunya cukup, saya rasa tantangan itu bisa teratasi. Efektif nggak tuh Pak kalau misalnya Bapak hanya mengidentifikasi terus kesepakatan dengan gurunya, apakah ada hal efektif lainnya supaya terisi kelas itu? Kalau menurut saya itu kan namanya dilema ya. Ya jadi karena dilema ini ada suatu peraturan yang mengikat tidak boleh kita mencari guru honor, sedangkan dari masyarakat luar atau dari wali murid dia akan bertanya gurunya mana kan gitu. Nah di situ kan dilema, karena terjadilah suatu dilema. Di sisi lain kita harus melayani masyarakat, di sisi lain kita tidak boleh melakukannya. Nah bagaimana caranya kan seperti itu. Ya kalau menurut saya efektif atau tidak efektif dalam hal ini ya harus diefektifkan gitu ya, gimana ya. Ya waktu yang harus menentukan ini gimana ya. Saya juga bingung masalah efektif dan efektif ya. Saya rasa sih itu lebih efektif daripada yang kalau kita tidak melakukannya. Nah itu aja, saya rasa seperti itu. Yang terbaiknya aja gitu ya? Iya, itu yang terbaik buat mereka semua. Dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, kira-kira Bapak membuat jadwal khusus, apakah diselesaikan di saat itu juga? Oh iya, pastinya ada jadwal khusus. Yang pertama
kita akan menganalisis ya, kita punya waktu untuk menganalisis ya kemungkinan misalnya gini, ada seorang yang pernah tugas di bulan misalnya di bulan Oktober atau Agustus itu kan, berarti dia di tengah-tengah antara tahun pelajaran ya, di tengah-tengah tengah-tengah semester. Nah di situ sebelum itu kita sudah membuat atau menyusun jadwal juga kan itu. Yang pertama kita analisis dulu apakah kebutuhan ini kita bisa mencari orang lain gitu. Yang kedua kita juga harus mempunyai suatu jadwal juga menghubungkan antara wali murid ya dengan wali kelas yang akan kita lakukan kepada anak itu sendiri atau kelas yang kosong itu sendiri. Terusnya jadwal kita menjadwalkan juga misalnya pertemuan dengan wali murid itu sendiri. Jadi suatu perencanaan dulu kita jadwalkan, kita ketemukan dengan wali murid. Setelah itu kita bisa memutuskan pada saat Berarti perencanaan, komunikasi, lalu keputusan akhirnya. keputusan akhir. Oke, baik. Bapak ada nggak orang atau faktor-faktor yang dapat membantu Bapak untuk mengambil atau mempermudah mengambil keputusan itu? Ya, kalau orang ya maksudnya orang yang membantu kita ya, atau misalnya stakeholder yang membantu kita di dalam hal ini itu ada. Yang pertama adalah guru itu sendiri, yang kedua itu wali murid itu sendiri, dan yang terakhir adalah dinas pendidikan itu sendiri. Itu yang membantu saya. Yang pertama misalnya di dalam dilematika, jika gurunya misalnya dia bisa membangun kelas itu agar bisa berjalan, ya kan? Kalau dia setuju ya mungkin bisa berjalan. Wali murid kalau misalnya setuju dengan hal atau kebijakan keputusan itu ya mungkin semuanya juga akan berjalan. Dan itu juga karena kita adalah sekolah negeri, maka dinas pendidikan sangat berperan aktif dalam hal seperti ini. Misal apakah boleh kita menggunakan seperti ini? Berarti kesepakatan, kerelaan, keikhlasan itu ya Pak ya? Iya. Dari gurunya, dari orang tuanya, Betul. komunikasi sih apa ya? Komunikasi yang jelas. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan mengenai pengambilan keputusan di rumah itu, kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang Bapak dapatkan? Ya sebenarnya banyak juga ya pembelajaran kita dapatkan dalam dilematika. Satu bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan seseorang ya, misalnya dengan wali murid dengan baik ya, dengan baik dan benar. Yang kedua kita juga mendapatkan suatu pengalaman, bagaimana pengalaman itu dalam menjawab tantangan-tantangan jika di kemudian hari akan ketemu seperti itu lagi. Terus yang ketiga juga kita juga mendapatkan suatu pengalaman kritikan ya, atau masukan-masukan dari orang lain apa yang kita harus lakukan gitu. Mungkin masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Kedepannya nih Pak, kalau misalnya ini kan kasus yang Bapak omongin tadi tuh yang sudah pernah terjadi ya? Sudah pernah terjadi. Kalau misalnya kedepannya nih nanti ada sebuah kasus-kasus baru lagi, bagaimana nih Bapak akan mengambilkan keputusan gitu yang mengandung unsur dilema etika yang sama-sama benar gitu Pak? Ya, kalau menurut saya sih gini, kedepannya tetap kita ya berpedoman pada aturan yang ada, yang satu ya, yang kedua, dan kita juga tidak bisa aturan ada kita apa namanya, semacam apa sih namanya, tubruk ya, jangan ditubruk ya. Terus juga kita juga akan mengambil apa sih namanya, suatu titik temu antara peraturan yang ada dengan permasalahan yang ada gitu. Kalau dalam yang kami pelajari itu masuk ke uji legalitas ya Pak ya? Ya. Apakah dia bertentangan dengan hukum atau Betul. tidak? Jadi ada uji-ujinya juga ya Pak ya? Jadi kita nggak nabrak tentang peraturan yang ada ya, bukan nabrak, kan, tetapi kita juga tidak tidak salah dalam menangkap. Mengambil resiko terkecil. Iya, bisa jadi ya. Baik Pak, mungkin
Kemudian bagaimana Bapak mengukur efektivitas yang dalam pengambilan keputusan? Kalau mau mengukur aktivitas ini, aktivitas dalam mengambil keputusan itu, saya akan melakukan gini, suatu penjadwalan gitu, terus juga melihat tingkat apa sih namanya, tingkat resiko, betul, tingkat resiko terkecil dan terbesar yang akan saya tunggu. Jadi itu langkah-langkahnya ya mungkin bagaimana cara saya mengukur itu, resiko yang terbesar itu apa, resiko yang terkecil itu apa, Pertimbangan resiko. pertimbangan resiko. Pertimbangan resiko dan bagaimana yang paling banyak baiknya gitu ya Pak. Paling banyak baiknya yang dapat orang itu lebih senang ya, lebih dia lebih Bagian terbanyak gitu ya Pak. Ya? contoh yang tadi bagaimana caranya kan gitu, kita nggak bisa ngambil guru tapi kita harus bagaimana cara membagi guru yang ada kan gitu, dan tetap aja endingnya siswa itu Messi diajarkan oleh Nggak kita terbengkalai tidak gitu. terbengkalai. Jadi kan mereka kan lebih banyak kebaikannya dibandingkan jeleknya gitu. Resiko juga lebih kecil dan sangat kecil bagi mereka ya. Itu mungkin kesimpulan kali. Baik Pak, mungkin cukup segini aja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih, kami juga banyak belajar dari Bapak. Banyak manfaat yang kami ambil Pak. Semoga menjadi pembelajaran buat saya dan ini saya di Karina. Mungkin sekian pertemuan kita karena kesempatannya. Kami pamit undur diri Pak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum.